Halo Sobat Review semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang banget nih, saya Ubadah bisa menyapa kembali Sobat Review semua di episode terbaru Rain Podcast, podcastnya Indonesia Re. Oke, di episode Rain Podcast sebelumnya, kita udah dengar diskusi antara Kak Dwini sama Mbak Dila yang membahas mengenai peran aktuaria di reasuransi umum. Nah, di episode kali ini, Rain Podcast akan bahas mengenai peranan perusahaan reasuransi di industri asuransi jiwa di Indonesia. Nah, untuk episode kali ini kita udah ditemenin sama Bang Apromevanda. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah Oke. baik. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dikenalin diri dulu kali Bang. Ya, baik. Terima kasih Ubadah. Perkenalkan, nama saya Permevanda. Saya Kepala Departemen dari Life Product Development dan Individual Pricing di Indonesia Re. Saya kurang lebih sudah hampir 8 tahun di Indonesia Re. 16 Mei ini saya 8 tahun, Mas. Wow. Jadi, saya masuk di Indonesia Re itu di program manajemen trainee ke-7. Gitu, Mas. 8 tahun. Ya, boleh lah ya ngobrol-ngobrol di sini udah terpercaya lah ya apa yang Insya diomongin. Allah, semoga nggak salah. Oke, kalau di episode sebelumnya nih kita recall sedikit ya. Mbak Dila sama Kak Dwi ini kemarin udah bahas mengenai ya peran-peran aktuaria di reasuransi umum. Nah, kalau misalkan di industri asuransi jiwa gitu, apa sih peranan reasuransi, Bang Abro? Kalau misalkan boleh diceritain gitu. Iya, Mas Ubada, jadi reasuransi itu fungsinya di reasuransi jiwa sebenarnya hampir mirip sama reasuransi umum. Intinya kan sebagai pihak yang mensupport perusahaan asuransi. Tapi di reasuransi jiwa tuh support utamanya ya dalam pengembangan produk, pembuatan bisnis, evaluasi bisnis, kemudian juga memberikan experience tadi, Mas Ubada. Karena kan memang sebagai reasuradur itu pool of data ya, karena hampir semua sidan tuh ngereasinnya ke reasuransi gitu. Jadi kita bisa lihat nih, oh market sekarang begini, oh kecenderungan seperti apa. Jadi tugas reasuradur juga tuh selain mensupport di bagian teknis juga memberikan feedback dalam bentuk informasi kepada sidan. Oke. Nah, kalau kita lihat gitu ya di industri asuransi, perusahaan asuransi kan menjual produk asuransi gitu kepada masyarakat Indonesia gitu. Artinya mereka mengcover pertanggungannya si tertanggung nih gitu. Nah, kalau misalkan di perusahaan reasuransi sendiri apa yang di cover sih? Sama sebenarnya Mas Ubada kayak di Asuradur di perusahaan sidan ya. Jadi kan secara line of business itu sebenarnya ada dua ya, asuransi jiwa, Yap. asuransi kesehatan. Yes. Tapi secara scope bisa dibagi lagi, asuransi individu, asuransi kumpulan. Jadi bisa asuransi jiwa individu kumpulan, asuransi kesehatan individu dan kumpulan. Jadi dua-duanya sebenarnya bisa di cover nih, mendorong Asuradur untuk PD karena ada backupnya dari reasuradur gitu. Oke, artinya kalau boleh dibilang perusahaan reasuransi ini ada di belakang atau ngebantu di belakangnya perusahaan asuransi gitu ya, Betul. sebagai backup gitu. Nah, karena ada support ini sebenarnya jadi ngefek nggak sih ke seberapa besar sih risiko yang diambil sama perusahaan asuransi gitu? Maksudnya karena kan ada orang yang di belakang membackup gitu. Apakah ini membuat perusahaan asuransi bisa naikin covernya si perusahaan asuransi itu sendiri gitu? Benar, Mas. Salah satu fungsi lain dari reasuradur itu memberikan kapasitas. Karena kan perusahaan asuransi punya retensi ya. Beda-beda nih satu perusahaan dengan perusahaan lain tergantung dari kondisi perusahaan asuransi itu sendiri gitu. Yes. Nah, fungsi asuransi itu untuk memberikan kapasitas di atas retensi dari asuradur tersebut sehingga asuradurnya tuh bisa lebih pede nih Mas Ubada ketika meng-accept bisnis ataupun juga meningkatkan kapasitas mereka dalam mengcover resiko yang ada di market gitu. Jadi memang ya betul kapasitas yang diberikan asuradur itu penting buat asuradur terutama dalam mengakses bisnis yang di atas retensi mereka gitu. Oke. Bisa dipahami sih. Balik ke yang tadi 8 tahun udah bekerja di sini gitu di Indonesia Re. Bang Apro ini kan fokus di product development gitu. Betul. Boleh diceritain nggak sih Bang di perusahaan asuransi itu product development kayak gimana? Karena kan di perusahaan asuransi gitu ya, mereka kan menjual produk. Artinya apa yang di-develop, apa yang dikembangkan adalah produk yang dijual ke masyarakat. Kalau di Rea sendiri kayak gimana sih product development-nya? Sebenarnya sama aja sih Mas Ubada. Produk di asuransi sama reasuransi scope TC-nya sama sebenarnya. Hampir sama bisa dikatakan seperti itu. Yang membedakan adalah fungsi reasuransi ini agak beda nih sama asuradur. Kalau asuransi ini kan B2C Mas Ubada. Yes. Mereka langsung direct tuh ke consumer. Yep. Kalau reasuradur itu B2B, business to business. Jadi
hubungannya itu dengan Asuradur. Jadi skopnya tuh antara portofolio gitu, antara portofolio si Asuradur dan Asuradur. Jadi dalam pengembangan bisnis sebenarnya sama aja. Dalam pengembangan produk juga sama aja gitu. Pembuatan TC yang sesuai dengan kebutuhan gitu ataupun pipeline dari pipeline dari perusahaan asuransi itu sendiri, lalu pembuatan kebijakan premi yang cukup, kebijakan underwriting yang tepat. Jadi kurang lebih sama nih, cuma kita harus balik lagi Mas Ubada ya. Pengembangan produk tuh beda banget karakteristiknya antara satu produk dengan produk lain. Jenisnya beda-beda. Jadi produk jiwa beda banget sama kesehatan. Individu kumpulan juga beda-beda gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Apalagi kalau kita bicara soal distribusi channelnya, karena kan produk yang dijual tuh sebenarnya tergantung dari distribusi channelnya. Kalau channelnya tuh agency, maka harus sesuai dengan distribusi channel agensinya gitu. Saat ini kan paling besar kan agensi Bank Insurance Mas Ubada ya. Oh, itu data dari AJ kan 75%, paling gede Bank Insurance tuh. Sisanya tuh alternatif lah sebutnya, distribusi DMTM sebutnya, digital marketing dan telemarketing. Jadi memang pengembangan produk tuh sama aja tapi disesuaikan dengan distribusi channelnya Mas Ubada. Menarik nih tadi kan 75% udah di agency dan bank insurance gitu. Yeah. Terus sisanya adalah di DMTM, digital marketing, telemarketing. So, kalau ngelihat trennya digital marketing untuk industri asuransi itu kayak gimana sih? Karena kan kayaknya agak jarang gitu ya. Okay. Jarang itu kelihatan produk asuransi dijual digital gitu. Boleh ceritain nggak sih perkembangan digital marketing untuk asuransi di Indonesia tuh kayak gimana? Oke, tadi di 25% itu kan termasuk telemarketing ya Mas ya. Yeah, Sebenarnya porsi digital tuh masih kecil banget sih Mas Okay. Ubada gitu. Sebenarnya udah lama Mas Ubada digital itu. Cuma memang belum terdengar gaungnya karena memang saat ini driver utama dalam memproduksi itu ada di agensi dan bank insurance. Tapi bukan berarti teman-teman kita di Asuradur ini tidak aware terkait dengan potensi di masa depan. Saya percaya juga personally bahwa digital ini bisa jadi kanal yang something di mungkin 5-10 tahun ke depan. Kenapa New Gen ini utilisasi digital banget kan? Kita aja yang kita milenial apa handphone gitu ya, apa kan? laptop. Apalagi yang baru anak bayi aja sekarang udah main HP kan gitu. Jadi kemungkinan mereka terekspos dengan produk-produk yang dijual oleh produk asuransi masa depan tuh gede banget gitu. Memang betul kita semua sadar bahwa produksinya masih kecil. Oke, fine, that's the fact gitu. Tapi ketika bicara potensi masa depan mungkin beda banget nanti di masa depan. Jadi saat ini baik di Asuradur maupun Asuradur paham bahwa mereka mempersiapkan dulu nih ekosistemnya gitu. Sambil nantinya kalau udah kuat gitu ya. udah ada demand yang cukup, udah ready gitu. Nah, kapasitas Asuradur di sini gimana? Kapasitas Asuradur adalah memberikan support terkait dengan pengembangan produk di dalam kanal digital tersebut. Karena kan kanal digital tuh harus simple Mas ya. Karena ketika kita main HP kan maunya gampang-gampang aja kan. Klik-klik gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan produknya kompleks atau terlalu komprehensif seperti di agency dan bank insurance, tentunya nggak fit nih, gitu. Harusnya simplifikasi kan, gitu. Tapi ketika kita bicara soal simplifikasi kan comes new exposure gitu. Yes. Melonggarkan sesuatu kan comes new exposure gitu. Nah, itulah fungsinya Asuradur untuk memberitahu ke teman-teman asuransi, oke, kita mau buat simplifikasi produk, but wait, take a look. Ada risiko ini, kita limitasi beberapa bagian, bikin pagar-pagarnya tidak merusak ide simplifikasi itu sendiri. Gitu. Jadi secara produk itu tetap doable untuk dijalankan, dijual, tetapi secara mitigasi risiko juga tetap ditegakkan, gitulah kurang lebih. Oke, berarti untuk market digital ini perusahaan reasuransi punya peranan ya untuk ngembangin si market digital ini. Betul. Di industri asuransi jiwa. Nah, artinya juga boleh nggak sih dibilang kalau misalkan teman-teman di industri asuransi itu harus udah mulai start nih ngembangin si digital ini, karena ya balik lagi kita aja pengennya semua lewat handphone. Iya, artinya betul. Ya bolehlah disiapkan jualan-jualan produk asuransi yang menarik gitu di digital ya. Benar. Paling kan setup dari sekarang lah gitu. Ya kita lihatlah beberapa tahun ke depan ya. Kayak mungkin beli asuransi tinggal klik 5 menit bisa dapat kali ya polis sekarang itu ya. Oke, itu kan dari sisi product development yang beberapa tahun terakhir Bang Apro jalanin gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita denger di teman-teman industri asuransi ya, khususnya yang di perusahaan asuransi, banyak nih yang cerita-cerita, iya nih aku kerja di pricing gitu. Nah, kalau di perusahaan asuransi ada nggak sih fungsi pricing ini? Oh ya, tentu ada Mas Ubada.
Sebenarnya itu bagian dari actuary ya. Mbak Dila tuh kemarin boleh dilihat episode sebelumnya gitu. Mbak Dila itu kan corporate actuary ya. Yes. Beliau mengurusi evaluasi. Sebenarnya actuary itu pohonnya banyak banget tuh cabang-cabangnya gitu. Salah satunya adalah pricing gitu. Jadi actuary itu salah satu fungsinya tuh melakukan price gitu. Jadi saat pembuatan produk di departemen saya juga melakukan pricing gitu. Saat kita melakukan pricing sebenarnya Indonesia tuh udah punya nih tabel mortality dan morbidity, udah keempat sebagai lagi. acuan berarti. Betul, sebagai acuan. Bahkan udah yang keempat nih tabel mortality yang dimiliki Indonesia, dan tabel morbidity juga udah punya yang pertama kali tahun 2000. Ini kan yang buatnya Mas Ubada nih. Mas Ubada yang buat ini dulu. 2021 gitu. Mas Ubada itu termasuk tim yang buat morbidity pertama di Indonesia, bersama Indonesia Re Mas ya gitu. Dibuat lagi Mas. Kemarin kan BPJS sudah buat nanti kita ya, siap. Nah jadi itu sebagai acuan tuh bisa tuh. Jadi tapi ketika kita bicara soal pasar tuh kan dinamis ya, dan portofolio satu perusahaan dengan perusahaan lain tuh beda banget Mas. Yeah. Jadi nggak bisa tuh disamaratakan kayak gitu, nggak bisa karena market tuh dinamik. Jadi cara nge-price-nya tuh gampangnya saya menjelaskan itu melakukan experience study terkait dengan premi yang tepat untuk digunakan, menggunakan yang biasa digunakan actual expected. Jadi dites tuh, kira-kira cocok nih nggak ya, pas nggak dengan portofolio ini. Karena bisa jadi satu produk di portofolio yang berbeda, risetnya beda, padahal produknya sama gitu. Kenapa bisa beda Mas? Ya beda lah. Satu bisa jadi dijual di tempat yang berbeda. Bisa jadi yang satu size-nya beda, kecil, yang satu size-nya besar. Makin besar kan makin spread of risk ya. Gitu. Jadi ya kurang lebih gambarannya kayak gitulah kalau pricing. Jadi tetap ada Mas Ubada. Itu salah satu fungsi yang penting banget sih dalam pengembangan produk. Karena pembuatan TC satu hal, penetapan premi cukup itu hal lain yang sama pentingnya. Gitu. Yes. Artinya kalau boleh dibilang kan perusahaan reasuransi banyak nih nge-cover produk-produk asuransi di Indonesia gitu. Balik lagi tadi experience tadi, artinya sebenarnya jadinya perusahaan reasuransi punya banyak insight dong ya. Betul, karena pegang banyak market gitu bener di Indonesia. Banget ya. Gitu. Berarti, bisa banding-bandingin lah gitu. Yes, artinya, ya betul kan, artinya bisa ngeliat nih pricing tuh nggak cuma sekedar di pulau tertentu gitu. Betul. Karena mengcover banyak gitu ya Benar, saat Indonesia. Oke Bang, itu kan ngomongin tadi product development sama pricing gitu. Yeah. Ada fungsi lain nggak sih yang cukup penting gitu di peranan reasuransi di industri asuransi jiwa? Ada, Mas Ubada. Itu underwriter. Oke. Mungkin kalau kita bicara soal underwriter di podcast sebelumnya kan sudah bahas tuh underwriter di umum. Nah mungkin jangan lupa ditonton ya guys. Ya. Di sebelumnya kan underwriter umum itu dijelaskan tuh fungsinya. Nah underwriter di jiwa nih agak beda nih di asuransi maupun di asuransi jiwa. Bedanya itu di fungsi dan background. Kalau di reasuransi jiwa Mas Ubada itu backgroundnya itu mostly dari medical. Dokter ya berarti. Dokter benar. Kenapa dokter? Karena kan objeknya beda nih Mas Ubada. Kalau manusia kesehatan gitu. Kalau mobil, gedung ya ada ahlinya sendiri gitu. Kalau manusia kan mostly ya medical kan, medical institution lah atau background medical. Jadi teman-teman di underwriter ini memang kerjasama nih, dokter di reasuransi jiwa dan dokter di asuransi jiwa itu kerjasama dalam menseleksi risiko secara tepat. Mekanisme seleksi risiko itu sendiri mungkin saya nggak panjang lebar jelasin secara garis besar aja. Itu bisa dibagi dua nih, secara otomatis dan bisa secara fakultatif. Secara otomatis tuh biasanya teman-teman dokter itu membuat tabel underwriting di mana ada mekanisme seleksi risiko by kategori apa aja yang perlu dicek gitu. Nah tapi di luar dari otomatis tersebut bisa juga dicek secara fakultatif, jadi one by one gitu, case by case lah gitu. Jadi teman-teman underwriting sama pentingnya pada saat pembuatan produk, tadi itu sudah dibahas pembuatan TC, kebijakan premi, di dalam juga diselipkan kebijakan underwriting. Jadi pas tuh TC-nya tuh bisa masuk setelah diseleksi sama underwriter dan mekanisme underwriting itu sendiri, dan juga nanti diterapkan kebijakan pricing yang adil dan cukup. Jadi ya penting banget sih itu. Gitu. Artinya sebenarnya kalau boleh dibilang underwriting ini fungsinya menseleksi gitu ya, tertanggung yang akan dimasukkan dalam satu produk gitu. Betul. Kan ngomongin seleksi risiko, artinya kan medical dokternya perusahaan reasuransi akan membantu medical dokternya perusahaan asuransi gitu ya dalam menyeleksi nih. Kira-kira tertanggung ini cocoknya di produk yang mana, atau produk ini cocoknya distribusi usia yang mana sih gitu kan. Artinya
ya saling bantu gitu ya, Hmm. perannya perusahaan asuransi ke perusahaan asuransi. Benar. Ngomongin tentang distribusi usia gitu. Di tahun 2020 kan katanya Indonesia lagi dapat bonus demografi ya, which Amin. artinya lagi banyak banget nih usia matang kerja gitu Betul. ya. Nah, kira-kira ada nggak sih peranannya atau misalkan kaitannya perusahaan reasuransi dan industri asuransi jiwa secara umum dengan si bonus demografi ini, Bang Bro? Tergantung ya. Jadi ketika kita bicara bonus demografi itu tergantung bagaimana kita memaintain bonus demografi ini akan berdampak positif atau enggak nih ke negara kita. Kalau ternyata bonus demografi ini outputnya baik secara pendidikan, baik secara kesehatan dan merata santero Indonesia ini, ya tentunya kalau kita bicara soal makroekonomi itu baik Bantu. banget buat Indonesia gitu. Bahkan Indonesia bakal jadi one of the biggest country in the world gitu kan, Yes. secara SDM dan SDA-nya juga gitu. Nah, kaitannya kepada reasuransi dan asuransi itu sendiri, tentunya kalau misalkan ya itu tadi orang-orangnya tuh sehat, berpendidikan sehingga bisa menaikkan taraf hidupnya dan merata, tentunya kan makin aware ya terkait dengan asuransi karena once mereka tahu bahwa mereka butuh asuransi dan orang makin banyak butuh asuransi, tentu pertumbuhan bisnis industri asuransi dan reasuransi itu akan meningkat dengan sendirinya, Mas Subada gitu. Ya itu harapan kita ya. Ya. Semoga bonus demografi seperti itu, amin. Gitu. Amin. Oke. Nah, terkait tadi pertumbuhan industri asuransi. Mungkin tadi kan kita udah ngomongin perusahaan reasuransi, perannya apa di industri di perusahaan asuransi gitu. Nah, tapi sebenarnya balik lagi ke pertumbuhan industri asuransi. Gimana sih strategi perusahaan reasuransi dalam membantu meningkatkan pertumbuhan industri asuransi di Indonesia? Karena kan pemerintah juga lagi gencar gitu ya, meningkatkan supaya masyarakat Indonesia melek asuransi gitu ya. Nah, ada nggak sih strategi yang udah dilakuin kah atau mungkin bisa dilakuin kah sama perusahaan reasuransi? Pertama kita harus perlu tahu dulu nih Mas bahwa kita tadi seperti disampaikan sebelumnya, kita B2B nih, reasuradur, nggak langsung ke consumer. Tapi bukan berarti kita nggak punya andil dalam mendorong pertumbuhan pasar gitu. Indonesia kan aktif dalam hal edukasi juga ya bareng OJK gitu dan institusi terkait dengan pertumbuhan asuransi. Tapi fungsi utamanya adalah sebagai support si asuradur dalam menciptakan produk yang tepat guna dan bermanfaat sesuai dengan apa yang dibutuhkan di market gitu. Tentunya pada saat market butuhnya apa, reasuradur tuh kan akan mencoba untuk mengakomodir tersebut. Tentunya dengan seleksi risiko yang matang ya gitu, tanpa harus bridge sesuatu yang tidak perlu gitu. Tentunya Indonesia Re dan reasuradur lainnya strateginya adalah mensupport sebaik mungkin sehingga menciptakan 3 hal yang menurut saya itu penting banget sih. Apalagi di reasuradur sebagai pool of risk yang bisa sebenarnya dalam tanda kutip ya menciptakan balance gitu. Yang pertama, kebijakan pricing yang berkeadilan, yang cukup. Yang kedua, TC yang sesuai dengan kebutuhan tanpa harus bridge risiko yang tidak perlu. Lalu yang ketiga adalah penetapan kebijakan rating yang tepat. Jadi seleksi tepat gitu. Karena saya yakin bahwa 3 hal tersebut itulah menjadi kunci sustainability market secara keseluruhan. Artinya kalau sustainability itu kan bagus buat si masyarakat nih, sesuai sama kebutuhannya, mendapatkan manfaat, dan juga pelaku usahanya juga baik juga gitu. Jadi balance terus tumbuh, continue gitu. Gitu sih Mas Subada. Artinya sebenarnya dengan peran tersebut dan strategi tersebut diharapkan industri asuransi maju, masyarakat Indonesia juga semakin tercover, melek asuransi, jadinya ya taraf hidup juga mungkin bisa meningkat ya. Amin. Oke Bang Afro, such a really good discussion ya. Kalau misalkan boleh kita rekap sedikit dari awal sampai tadi akhir diskusi kita. Jadi peranan perusahaan reasuransi di industri asuransi jiwa di Indonesia lebih ke mensupport perusahaan asuransi dalam mengembangkan industri asuransi di Indonesia. Fungsi tadi ada 3 yang udah disebutin, ada pengembangan produk, kemudian ada pricing dan ada seleksi risiko. Diharapkan dari 3 peranan tersebut, perusahaan reasuransi bukan hanya menjalankan usaha ya, tapi juga mampu menciptakan sustainability tadi ya, untuk industri asuransi jiwa di Indonesia. Benar. Oke, ada tambahan lagi Bang Abro? Thank you banget buat podcast ini, Rain Podcast. Diharapkan ini bisa menjadi sarana bagi teman-teman, Sobat Riu, dan teman-teman di luar sana yang untuk mengenal lebih jauh terkait dengan reasuransi itu, utamanya di reasuransi jiwa.
thank you banget lah pokoknya. Oke, semoga diskusi hari ini bermanfaat ya untuk Ya, amin. sobat-sobat Rio semuanya. Mohon maaf kalau misalkan tadi ada salah-salah kata sedikit. Ya. Jangan lupa di subscribe channel Indonesia Re, follow dan like juga akun sosial media Indonesia Re. Jangan lupa komen dan share video ini ya. Terima kasih. Bye. Bye.